pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan sebuah sensor. Kali ini kita akan mencoba memprogram sebuah sensor pewaktu yang namanya RTC atau Real Time Clock. Nah, untuk sensornya adalah ini DS1307. Jadi sensor RTC ini juga punya beberapa seri. Nah, kebetulan yang ada di Walkway ini serinya adalah DS1307. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu untuk propertiesnya. Oke, kalau kita lihat propertiesnya, ternyata dia memiliki 5 kaki dengan sebuah jalur komunikasi SDSCL, ya. Artinya kita akan menggunakan sebuah komunikasi data I2C ke Arduino dengan menggunakan pin A4 dan pin A5 untuk Arduino Uno, ya. Next, kita lihat beberapa atributnya. Oke, ternyata tidak terlalu banyak yang bisa kita ambil di sini. Kita coba lihat langsung di example-nya. Nah, example-nya seperti ini. Lumayan simple juga example-nya. Nah, kita copy saja ya untuk kita bahas satu persatu listing programnya. Oke, sebelum kita lanjut programnya, kita hubungkan dulu. Jadi karena kita sudah mengetahui jalurnya adalah I2C, maka kita hubungkan langsung. Yang pertama adalah ground-nya, kemudian ada 5 volt VCC, kemudian SDA ke kaki A4 dan SCL di kaki A5. Untuk kaki SQ-nya kita skip saja ya, dibiarkan saja kosong. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan program. Nah, di baris pertama kita sudah disiapkan program namanya include rtc.lib.h. Makanya artinya kita akan mengambil sebuah library di sini. Tapi agar kita tidak salah ambil, kita cek dulu di sini. Nama library-nya adalah RTC, RTC-nya besar dan lib-nya kecil. Nah, kita cari tersebut RTC lib. Ini ya. Oke, kita sudah punya library. Selanjutnya kita coba jalankan ya, karena kita ini ambilnya program defaultnya langsung. Kita hanya mau coba dulu apakah berjalan dengan normal atau masih ada kendala. Kita coba play langsung. Oke, berjalan dengan normal. Jadi dia mencetak atau memprint waktu sekarang. Waktu sekarang adalah jam 15.59. Oke, sesuai dengan waktu laptop saya ya, jam 3.59. Begitupun dengan tanggalnya di sini sudah ada. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah dia mengaktifkan sebuah RTC dengan perintah RTC DS1307 dengan nama RTC. Oke ya. Jadi kalau kita lihat posisinya sepertinya yang di belakang ini adalah sebuah nama saja bagi RTC-nya. Jadi kalau misalkan nanti ada beberapa RTC sepertinya ini bisa dirubah, kita coba saja. Jadi semua kata RTC kita coba rubah. Yang ini RTC kita coba saja. RTC A saja, kita coba saja seperti ini, bisa tidak. Oke, kita coba compile atau kita reload programnya. Oke, bisa ya. Artinya ternyata betul yang di belakang ini hanya sekedar nama saja. Jadi kita bisa custom yang di belakang. Yang di awal ini tentunya yang di awal ini adalah perintah utamanya ya, untuk mengaktifkan sebuah fungsi RTC melalui library RTC lib ini. Nah, selanjutnya di bawah ada chart day of the week. Artinya dia mengubah sebuah data angka menjadi sebuah kata-kata ya seperti ini. Jadi ini dalam bentuk array. Ya, kita lihat ya. Jadi fungsinya sebenarnya dia hanya untuk menentukan bahwa jika harinya yang ditentukan adalah 1, maka dia merubahnya menjadi Sunday, kemudian seterusnya sampai dengan hari Saturday. Oke ya. Nah, kita lanjut. Selanjutnya ada perintah untuk mengaktifkan serial beginnya ya. Serial beginnya untuk mengaktifkan serial monitor. Kemudian di bawah ada ya, kalau dilihat dari sini fungsinya untuk menampilkan
atau untuk memastikan ya bahwa RTC-nya berjalan dengan baik. Karena kalau tidak ada RTC dia akan memunculkan perintah ini. Ya. Artinya di sini RTC ini untuk apalagi namanya untuk mengaktifkan. Tapi di sini dia menambahkan sebuah fungsi jika RTC-nya tidak terbaca atau tidak dikenali atau tidak bisa diaktifkan, maka dia munculkanlah perintah ini. Ataukah dia munculkan di serial monitor keterangan ini. Ya. Sebenarnya ini bisa kita hapus. Kita bisa hapus menjadi seperti ini saja. Kalau misalkan kita tidak mau notif seperti ini saja, bisa. RTC begini ya, seperti ini. Kita coba berfungsi atau tidak. Oke, lumayan lama ya compile-nya. Nah, oke. Sudah jalan. Oke, sama saja ya. Jadi fungsinya tadi sudah diketahui ya bahwa fungsinya tadi ini hanya untuk mengaktifkan RTC-nya. Kalau ada tadi if-nya itu berfungsi untuk memberikan kita informasi kalau RTC-nya tidak terbaca misalkan ya. Next, di void loop. Nah, disinilah program utamanya ya. Jadi dia membuat sebuah data datetime ya dengan tulisan now. Jadi ini pun juga bisa dirubah sebenarnya. Kemudian dia menarik datanya dari RTCA now ya. Jadi boleh dibilang ini program utamanya juga ya untuk mendapatkan sebuah data waktu mulai dari tahun sampai dengan detik ya. Nah, disinilah dia tampilkan di serial monitor mulai dari tahun, kemudian bulan, kemudian hari, kemudian di sini dia mengkonversinya untuk menjadi agar kita bisa mendapatkan nilai harinya ya dalam bentuk ini. Sunday, Monday. Nah, di sini juga bisa dibuat bahasa Indonesia juga, misalkan Minggu, Senin, Selasa dan seterusnya. Nah, di sini ada juga untuk jam, ada untuk menit, dan ada untuk terakhir untuk detik ya. Nah, di sini dia tampilkan per 3 detik. Di sini boleh dikurangi sebanyak untuk 1 detik kalau kita mau lihat agar tampilan serial monitornya tampilnya per detik. Nah, seperti ini ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau coba tampilkan di LCD ya. Nah, ini kan masih di serial monitor, kita mau coba tampilkan di LCD. Nah, apa yang baru di sini adalah kita akan menggunakan pin yang sama di SDA/SCL juga untuk memprogram LCD-nya. Artinya karena kan kita akan coba menggunakan LCD I2C juga. Kita coba tambah komponen LCD I2C seperti ini juga ya. Jadi sama, nanti kita akan coba di pin yang sama ya. Jadi perhatikan ya, jadi ini sama-sama menggunakan komunikasi I2C, tapi sebenarnya dia memiliki alamat yang berbeda. Oke, kita coba gunakan. Kalau masih yang bingung tentang programnya, Anda boleh saya ingatkan saja ini ya. Jadi Anda boleh klik ini, kemudian Anda boleh cari library-nya di bawah. Kalau yang lupa-lupa, kita pakainya library yang mana. Nah, ini ya. Yang kedua, LCD Crystal I2C Hello World. Ya, dibuka saja contohnya. Nanti silakan di copy yang perlu di copy ya. Nah, di sini kita hubungkan dulu. Jadi groundnya masuk di ground yang sama. Ya, kemudian ada PCC juga masuk di PCC yang sama. Kemudian ada SDA masuk di pin yang sama ya. Nah, di sini. Nah, begitupun dengan SCL-nya masuk di pin yang sama. Jadi kita buktikan ya bahwa ternyata I2C itu bisa di pin yang sama. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke programnya untuk menggabung programnya. Jadi
kita copy ini ya. Sebenarnya kita hanya butuh dua ini dengan ini, tapi kita copy satu kali saja seperti ini. Nah, nanti kita rubah di sini ya, yaitu si addressnya itu 0x27, kemudian kolomnya 16, kita pakai 16 kali 2, 16 kali 2. Oke ya, ini kita hapus saja, kita tidak perlukan ini. Nah, seperti ini cukup. Nah, selanjutnya ingat kita butuh yang namanya apalagi namanya library-nya ya. Library-nya namanya Liquid Crystal I2C. Jadi jangan lupa ditambahkan lagi. Artinya kita sudah menggunakan dua library. Ya. Liquid Crystal I2C ini ya. Nah, seperti ini. Jadi pastikan kita ambil duanya. Kemudian nanti kita butuh juga dua baris ini ya di LCD. LCD ini dengan LCD backlight-nya kita copy saja seperti ini. Nah, ini sudah cukup lah ini. Nah, di sini saya mau hilangkan apalagi namanya serial monitornya ya. Jadi kita mau tampilkan langsung di LCD. Nah, sebelumnya saya juga mau buat apalagi namanya ya, tipe datanya ya untuk menampungnya agar kita lebih mudah lah untuk memprogramnya. Jadi saya buat integer tahun, kemudian bulan, kemudian hari, kemudian jam, menit, detik. Ya, seperti ini ya. Saya mau tampilkan nanti ini semua di LCD I2C. Nah, yang pertama adalah tahun, sama dengan untuk mengambil data tahun itu silakan ketik ini now year. Seperti ini ya. Seperti ini. Oh ya, di sini dia tambahkan program desimal ya di belakangnya di sini. Tapi kita coba begini saja dulu, tahun, kemudian ada bulan. Bulannya no month. Ini ya. Kemudian ada hari. Hari no day. Seperti ini ya. Kemudian ada jam, no hours. Kemudian menit, no minutes. Kemudian detik, no second. Oke, kita tampung dulu sepertinya agar lebih mudah sebenarnya. Agar lebih mudah saja bagi kita untuk memprogramnya nanti. Oke, kita coba untuk serialnya kita hapus saja semua. Ya. Nah, kita tampungnya nanti kita tampilkannya di LCD. Misalkan di LCD set cursor misalkan 00 ya, artinya kita mau mulainya dari atas. Kita tampilkan tahunnya dulu. LCD print tahun. Kita cek dulu ya, satu dulu ya, kita coba dulu. Reload. Nah, tampil ya. Nah, tampil 2024 sudah tampil. Artinya dua perangkat ini sudah berjalan secara bersamaan ya. Nah, selanjutnya kita tampilkan yang lain juga. Jadi nanti tahun, bulan, tanggal. Oh, sorry ya, hari. Hari. Kalau tidak salah tadi hari ya. Oke. Nah, di sini tahunnya untuk penanda pisahnya saya gunakan garis miring saja. Sepertinya nanti tampilnya di LCD garis miring, kemudian harinya. Oke, kita coba dulu. Oke, muncul ya. Sekarang tanggal 22 bulan 5 2024. Oke, sudah sangat pas tampilannya. Nah, coba di bawah saya mau munculkan misalkan di bawah waktu jamnya ya.
dari jam, kemudian menit, kemudian detik. Nah, tadi saya lupa satu LCD clear ya di awal. Clear. LCD clear. Oke. Nah, di baris kedua saya mau tampilkan set kursor 01 ya. Sorry ya, di baris ke-1 untuk di sini ya. Kursor. Oke. LCD print jam. Oke, saya copy saja ke bawah. Oke, jam, kemudian menit, kemudian detik. Kemudian ini jamnya saya kasih pisah bentuk titik 2 ya biasanya. Oke, seperti ini. Coba ditampilkan. Oke, tampil ya. Tampil dengan sangat rapi. Sekarang jam 16 lewat 12 menit 54 detik. Ya, bisa kita lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya mau coba menggunakan sebuah logika if dalam sini ya. Misalkan saya mau menyalakan LED 1 lah di detik berapa nanti LED-nya nyala. Nah, jadi kita tambahkan dulu sebuah komponen interface LED. Tentu saja dengan resistornya. Oke, katoda. Masuk di katoda, kemudian ini saya gunakan pin yang paling dekat saja, pin 2. Oke ya, seperti ini. Di atas boleh kita definisikan dulu. define LED di pin 2. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita di setup pin mode LED itu adalah output. Oke, next. Sekarang kita logikanya di bawah. Nah, logikanya di sini boleh logikanya sebelum delay ya. Nah, di sini kita buat logikanya jika saya pakai logika di detik ya, karena kalau kita menggunakan logika di menit sama jam, wah kita butuh waktu untuk menunggu lagi. Jadi saya membuat logikanya di detik. Misalkan jika detik sama dengan, nah saya mau di beberapa detik lah LED-nya menyala. Misalkan di detik 1 LED-nya nyala. Saya juga mau di detik misalkan detik 5 misalkan ya, atau di kelipatan 5 lah, detik 0. Nah, kita bisa menggunakan fungsi OR detik sama dengan 5 OR saya biasa lupa ini. Kalau di Arduino itu penulisan OR itu menggunakan tanda seperti ini ya. Kemudian OR lagi detik sama dengan 10. Oke. Atau kelipatan 10 saja ya. 10, kemudian di 20, boleh copy paste saja. 30, 40, 50. Berarti 50, 40, 30. Oke ya. Seperti ini. Jangan lupa buka kurungnya di belakang, kemudian tutup kurungnya di bawah. Digital write LED nyala. Nah, jika tidak, artinya jika di detik yang lain digital write LED mati. Oke, seperti ini ya. Nah, saya kira cukup. Kita coba run dulu, apakah kita cek apakah sudah berfungsi dengan benar. Oke, kita turunkan dan kita lihat. Nah, detik 10 harusnya LED-nya nyala, perhatikan ya. 8, 9, 10 nyala. Wih, skip 10 ya. 10-nya terskip. Oh, mungkin ini ya, terlalu delay-nya terlalu tinggi. Oke, 20 nyala ya. Tadi 10-nya terskip langsung. 9.30 harusnya nyala. Nah, nyala ya, 30 nyala. Seperti itu ya. Jadi fungsinya sudah benar lah. Ya, kemudian di 40 nanti harusnya LED-nya nyala juga.
Oh, terskip lagi. Kalau terskip itu kita coba kurangi delaynya saja ya, agar dia delaynya per setengah detik. Karena memang kalau kita menggunakan fungsi I2C itu juga nambah delay sebenarnya. Fungsi I2C itu nambah delay. Oke, seperti ini. Ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nyala ya. 11, 13. Ya, tadi terskip 10, sekarang sudah aman ya. 10-nya sudah aman. Oke ya, nyala. Oke, nyala ya, aman ya. Artinya program kita sudah betul dan sudah aman ya. Nah, ini program ini bisa jadi gambaran untuk membuat sebuah alarm sebenarnya, ataukah untuk pewaktu. Misalkan Anda mau membuat sebuah proyek untuk penyiram tanaman, misalkan Anda bisa menggunakan ini. Jadi setting saja waktunya di mana di sini ya. Jika waktunya kapan, maka apa yang terjadi ya, seperti itu ya. Oke, saya kira penjelasan saya cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.